Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1701 Pemakaman Hebat. Beberapa jam setelah kematian tetua tertinggi Edward Stone, Minos dan keluarganya tiba di ibu kota kerajaan Flaming bersama dengan jenazah ahli tua ini. Setibanya di pelabuhan Lubang Cacing setempat, kelompok Minos muncul di tempat di mana beberapa anggota pasukan keluarga Edward Stone sudah menunggu mereka di pinggiran. Di sana, para pengawal kekaisaran, anggota garis keturunan kekaisaran, dan kaisar sendiri sudah diprofilkan, menunggu kedatangan prosesi yang telah berangkat dari kota kering beberapa saat yang lalu. Ketika mereka melihat 6 pria dari tentara Dataran Hitam berjalan dengan peti mati emas dan perak di bahu mereka. Orang-orang di sekitar terdiam saat mereka menyadari bahwa tidak ada kesalahan dalam informasi tersebut. Beberapa masih berharap bahwa itu semua hanya mimpi buruk. Sebaliknya, sebagian lainnya berharap ada miskomunikasi, meskipun mereka tahu kecil kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Tapi melihat peti mati berisi tubuh tetua tertinggi keluarga kekaisaran, semua orang di sekitar menghela nafas sedih, dengan harapan terakhir memudar dari pikiran mereka. Di tengah hal ini, Minos dan keluarganya berjalan di belakang orang-orang yang membawa peti mati itu, semuanya berpakaian hitam, dengan ekspresi netral di beberapa wajah dan ekspresi sedih di wajah lainnya. Orang-orang pembawa peti mati berjalan ke salah satu kelompok penjaga keluarga kekaisaran, yang akan membawa jenazah tetua tertinggi ke tempat pemakaman. Saat orang-orang Minos ini mengantarkan peti mati tersebut kepada keluarga kekaisaran, dia dan keluarganya mendekati Kaisar Edward Stone dan seluruh keluarga kekaisaran. "Harold, aku turut berduka atas kehilanganmu," kata Minos saat Isabella menangis sekali lagi, sudah dipeluk oleh ibunya. Minos melihat ke arah peti mati dan berkata, "Dia dan saya bukan teman, dan kami punya beberapa masalah selama bertahun-tahun. Tapi saya dengan tulus mendoakan yang terbaik untuknya. Sampai beberapa hari yang lalu, saya yakin dia akan melaju ke tahap ke-9. Sayangnya, hal itu tidak terjadi." Harold mengangguk positif dengan kepala menghadap Minos sambil menghela nafas. "Aku berterima kasih atas kata-katamu dan membawanya kembali. Dia memang memiliki sejarah negatif denganmu, tapi aku yakinkan padamu bahwa dia menyesali banyak hal di akhir hidupnya." Saat keduanya berbicara, Oswald dan Patience sudah menyampaikan penyesalan mereka kepada kenalan lama di sekitar. Sementara Isabella dan saudara perempuan haremnya berada di dekat permaisuri dan istri kedua kaisar. "Tidak apa-apa sayang. Dia berumur panjang dan meninggalkan budidaya, bukan dalam perang atau pembunuhan." Ibu Isabella menghiburnya sementara Gloria berbicara kepada permaisuri. "Saya turut berduka cita atas kehilangan Anda, Yang Mulia. Sayangnya, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantunya." "Aku tahu, tapi terima kasih telah peduli dan datang ke sini dari kota kering. Aku yakin tetua tertinggi akan sangat menghargai sikap itu jika dia mengetahuinya." Percakapan berlanjut di sekitar hingga prosesi pemakaman dimulai, berangkat dari pelabuhan Lubang Cacing menuju Istana Kekaisaran. Di Istana Kekaisaran, jenazah tetua tertinggi akan berada di tangan selama beberapa jam ke depan agar anggota keluarga, sekutu, teman, dan kenalan mampir untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Minos dan keluarganya akan menghadiri acara ini bersama keluarga Edward Stone, menghindari percakapan mengenai keadaan dan bisnisnya dengan para master sekte yang akan datang ke acara tersebut. Hanya berfokus pada situasi saat ini. Keesokan harinya, pemakaman tetua tertinggi akan berakhir setelah ribuan ahli lokal melihat tubuhnya dan menghela nafas pada akhir seseorang yang begitu berkuasa. Berdasarkan standar lokal, level 79 adalah puncak bagi lebih dari 99,9% orang, sehingga kematian seseorang pada level tersebut menyedihkan dan mengingatkan semua orang akan kematiannya. Bahkan ahli yang kuat pun akan mati suatu hari nanti. Ketika pemakaman selesai, sekali lagi, keluarga kekaisaran setempat akan memindahkan jenazah pria tersebut. Kali ini membawanya ke makam keluarga, di mana hanya ahli dan anggota garis keturunan utama yang dapat dimakamkan. Di tempat itu, tetua tertinggi yang lama akan dipertemukan kembali dengan anggota keluarganya yang telah meninggal, akhirnya ditinggalkan dalam damai oleh yang masih hidup 2 hari setelah kematiannya. Hal ini tidak akan mengakhiri upacara mengenang pria ini, sesuatu yang akan berlangsung selama seminggu penuh. Dan mereka yang tidak dapat menghadiri acara tersebut bergabung dengan mereka yang masih berduka atas meninggalnya ahli tersebut. Sementara itu, Minos dan keluarganya akan kembali ke Dataran Hitam. Dengan kondisi Isabella yang tidak terlalu buruk dibandingkan sebelumnya, tetapi tertarik untuk lebih berpartisipasi dalam urusan negara bagian barunya untuk menyibukkan pikirannya. Minos dan anggota keluarga lainnya akan membantunya sebaik mungkin sementara mereka mengembalikan perhatian mereka ke kekaisaran, yang memiliki banyak hal untuk dikembangkan dalam perdamaian saat ini. Sementara beberapa orang masih berduka atas kematian tetua tertinggi Edward Stone dan yang lainnya mulai bergerak. Lorelei Stone berada di laut lepas bersama dengan kelompok besar pada saat ini. Setelah berbulan-bulan bekerja untuk masa depan ekspansi maritim kerajaan Dataran Hitam, kelompok wanita ini telah selesai membangun fondasi pos kapal selam pertama pasukan Minos. Di titik lebih jauh ke timur laut di Laut Leluhur.
Sebuah pangkalan bawah air yang mampu menampung hingga 1.000 manusia telah beroperasi sedalam 20 km di zona pertama dari 3 zona bawah air. Tapi di area ini, tidak ada kelompok binatang buas di sekitarnya, jadi meskipun orang-orang yang dikirim oleh Minos menginginkannya, mereka bisa mendirikan pos di zona kegelapan atau bahkan di dasar laut. Bahkan tidak ada satupun binatang buas berukuran puluhan ribu kilometer kubik. Dengan begitu banyak ruang untuk dijelajahi tanpa rasa khawatir. Kelompok yang sudah menetap di pangkalan bawah air ini memulai operasi ekstraksi mineral mereka. Namun mereka terus memperluas wilayah kendali mereka setiap hari, ketika kelompok-kelompok baru datang dari daratan membawa lebih banyak orang untuk bekerja dalam pembangunan kerajaan kelautan Minos. Di tengah hal ini, hiu besar yang selama ini melayani Minos bertugas sebagai kepala penjelajah kelompok di waktu luangnya dan sebagai penjaga keamanan untuk kelompok ini hampir sepanjang waktu. Mereka hidup dalam ketakutan akan kedekatan tempat ini dengan Laut Utara. Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka telah melakukan tugasnya sebaik mungkin. Untungnya, semakin banyak orang yang bergabung dengan mereka dan kelompoknya, yang secara bertahap mengurangi rasa takut mereka terhadap wilayah ini. Bagaimanapun, tempat ini baru saja memulai operasinya setelah persiapan berbulan-bulan dan akan segera menjadi pos terdepan bagi seluruh kerajaan Dataran Hitam. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1702 tumbuh di semua front 1. Dalam sekejap mata, 1 tahun penuh telah berlalu. Sejak kematian tetua tertinggi keluarga Edwardstone, hanya sedikit hal yang berubah di benua tengah. Situasi antara wilayah selatan dan barat masih buruk, dengan kekuatan yang masih mendukung atau menentang konfrontasi tak kasat mata yang saat ini terjadi di benua tersebut. Orang-orang berpangkat rendah terus bermigrasi ke utara dari daerah yang lebih tegang, tidak hanya pergi ke kerajaan Dataran Hitam tetapi juga ke tempat-tempat seperti Albano dan Roser. Negara-negara yang relatif jauh dari bahaya. BlackRock dan Flaming Empire tidak mendapatkan keuntungan dari pergerakan ini, karena mereka berbatasan dengan Evergreen Empire, tempat yang akan segera menjadi medan pertempuran. Namun meski berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bagi negara-negara lain di utara, kedua negara bagian ini tidak berada dalam situasi yang seburuk tempat-tempat seperti Kerajaan Bunga. Meskipun posisi mereka tidak menjanjikan, mereka masih merupakan sekutu Minos, dan sebagian besar wilayah mereka jauh dari fokus ketegangan. Oleh karena itu, bahkan tanpa menerima migran selama periode ini, tempat-tempat ini tidak terlalu menderita akibat ketegangan di benua ini, dan penduduknya tetap melanjutkan kehidupan mereka tanpa banyak perubahan. Hanya beberapa kota yang dekat dengan perbatasannya dengan negara-negara sensitif yang mengalami perubahan besar pada periode ini. Vico dan Maximilian belum memulai pertarungan sebenarnya. Namun, di seluruh benua, semua orang menilai ketegangan yang terjadi saat ini tidak akan bertahan lama. Tak lama kemudian, apa yang mencegah perang menyebar tak terkendali lebih jauh ke selatan benua itu tidak lagi mampu menahan tekanan. Sementara itu, kerajaan Dataran Hitam masih dalam keadaan damai. Tidak ada masalah terkait Maximilian dan apa yang telah dilakukan Minos, dengan pasukan lokal terus melanjutkan perkembangannya sambil menangani para imigran baru. Perluasan laut di negara bagian ini sangat berhasil karena kurangnya perlawanan terhadap mereka yang disebabkan oleh kurangnya binatang buas di wilayah laut leluhur tersebut. Melalui hal ini, semakin banyak anggota pasukan Minos yang menduduki wilayah itu dan mengirimkan mineral dalam jumlah yang semakin banyak ke benua itu. Namun di tengah-tengah hal tersebut, keluarga Stuart terus tumbuh semakin kuat. Minos masih di level 78, dengan cepat mendekati terobosan budidaya berikutnya. Namun saat dia mengurus urusan pemerintahan lokalnya di kota kering dan sesekali mengasingkan diri di kerajaan tata ruang, Ruth telah naik ke level 77. Gloria dan Abby masih berada di level yang sama seperti sebelumnya, namun Sarah akhirnya mencapai level 60, level yang krusial baginya. Level 60 saat ini merupakan titik balik di Kekaisaran Dataran Hitam. Mereka yang berada di atas level ini termasuk 5% terkuat di masyarakat ini, jadi kemajuan Putri Minos sangat berarti. Dia belum bisa bertindak bebas. Tapi dia perlahan mendapatkan lebih banyak kebebasan dan membayangkan masa depan di mana dia bisa berlatih dengan utusan Sista untuk kompetisi yang akan berlangsung beberapa dekade lagi di Pulau Elf. Adik laki-lakinya belum mulai berkultivasi. Namun, dia telah memulai perjalanannya di Akademi Persiapan Kota Kering dan dapat memulai perjalanannya ke dunia kultivasi dalam beberapa tahun lagi. Selain itu, Minos sesekali masih mencoba menghamili istrinya, namun tidak satu pun dari mereka yang cukup beruntung untuk berhasil dalam beberapa bulan telah berlalu. Maka masing-masing dari mereka terus fokus pada budidaya mereka, memperkuat kekaisaran dan meningkatkan posisi kelompok mereka. Gloria memiliki faksi di gereja yang harus diurus, sementara Abby mengurus urusan internal pemerintahan kekaisaran bersama Minos. Ruth telah diberi komando atas ekspansi laut, dan Isabella menangani aliansi kekaisaran, khususnya situasi kerajaan otonom. Setelah beberapa bulan ini, Roser bergabung dengan BlackRock dan Albano sebagai kerajaan independen di Dataran Hitam.
Oleh karena itu, wilayah paling selatan ini saat ini memiliki sage spiritual dari pasukan Minos di wilayahnya untuk melindungi mereka. Isabella adalah orang yang menangani hubungan kekaisaran dengan wilayah-wilayah ini, serta dengan negara bagian asal keluarganya, yang bukan merupakan wilayah bawahan Minos tetapi bersekutu dengannya. Jadi pada hari ini, ketika mereka semua keluar dari kerajaan tata ruang setelah berminggu-minggu mengasingkan diri, mereka masing-masing menjalankan tanggung jawab mereka di sekitar kota kering. Yang mulia, kami baru-baru ini menerima kabar terbaru mengenai situasi di wilayah laut. Kolonel Hiu mengirimkan angka terbaru, dan saya dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah mencapai 100.000 orang di 2 pangkalan laut di Laut Leluhur. Oh, sungguh luar biasa, Ruth berkomentar setelah mendengar ini di markas besar tentara Dataran Hitam. Tetapi bagaimana armada kita di wilayah itu? Meskipun kita tidak mengalami masalah apapun dalam beberapa bulan terakhir, cepat atau lambat, sesuatu mungkin terjadi. Saat ini kami memiliki 50 kapal perang dan 2 sage spiritual di wilayah itu. Namun kami memiliki lebih banyak kapal yang sedang dipersiapkan di wilayah N dan Wafes. Beberapa kelompok lokal sudah bersiap untuk menaiki kapal tersebut dalam beberapa minggu mendatang. Ruth menyukai apa yang dia dengar namun merasa dia perlu mengalokasikan lebih banyak orang ke area itu. Jumlah sumber daya yang mereka ambil dari sana sangat relevan dengan seluruh kekaisaran, jadi mereka perlu memiliki kekuatan sebanyak mungkin di sana. Baiklah, aku ingin 10 kapal perang tingkat rendah kelas 4 bersiap untuk dikirim ke daerah itu. Ia terus membicarakannya, memberi perintah, dan mendengarkan beberapa fakta yang relevan dengan ekspansi maritim. Saat Ruth bekerja di markas besar tentara, Gloria menerima perwakilan dari faksi yang bersekutu dengan kelompoknya di gereja. Di antara orang-orang ini, seorang sage spiritual ada di sana untuk melaporkan kepadanya hasil sinergi kelompoknya. Yang menjadi semakin mudah dengan informasi dan manfaat yang diberikan oleh sekutu mereka di Kekaisaran Evergreen. Matriarch, aku membawa kabar baik dari Kekaisaran Evergreen. Pria itu berkata kepadanya ketika mereka berdua berdiri di kantor terpenting kuil gereja di kota kering. Kami baru-baru ini mendapatkan dukungan dari kardinal yang bertanggung jawab atas Flaming Empire. Dia ingin menjalin hubungan baik dengan kelompok kami, sehingga kami dapat segera bertindak lebih mudah di wilayah kekuasaannya. Itu. Kenapa dia melakukan itu? Gloria tidak mengerti. Bukankah dia anggota faksi tingkat tinggi yang ingin menyerap kita beberapa bulan yang lalu? Iya, tapi saat ini, situasinya telah banyak berubah. Beberapa anggota faksi yang sebelumnya tidak mendukung ibu pemimpin kini bertindak sendiri mengenai hal ini. Masa depan mereka tidak pasti, dan mereka setidaknya ingin memiliki hubungan baik dengan pasukan yang mulia Minos Stuart, anak didik Maximilian. Jika semuanya berjalan salah, mereka masih memiliki alternatif perlindungan terakhir. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1703 tumbuh di semua front 2. Saat ini, gereja rohani sedang menghadapi ketidakpastian yang besar. Masa depan bisa menjadi buruk sekaligus luar biasa jika Maximilian berhasil dalam proyeknya. Namun di kedua masa depan tersebut, orang-orang tingkat tinggi di gereja akan menderita dan dapat berkisar dari mendapatkan peluang besar hingga kehilangan semua yang telah mereka bangun sejauh ini. Gereja tidak akan hancur dalam perang kontinental, namun banyak ahli yang bisa mati dalam konfrontasi semacam itu. Faksi-faksi yang kuat saat ini bisa saja kehilangan kekuasaannya dan menjadi kelompok yang dekaden atau bahkan dimusnahkan. Semua anggota gereja bisa terkena dampaknya di masa yang tidak menentu ini, dan dengan demikian, anggota faksi utama sudah mulai memikirkan apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Dengan munculnya Maximilian, pertikaian posisi pemimpin gereja tidak lagi masuk akal, sehingga posisi faksi-faksi ini beberapa bulan lalu pun berubah. Faksi Minos dan Gloria masih memiliki potensi besar di dalam gereja. Meski begitu, hal itu tidak lagi berpengaruh dalam menentukan pemimpin lembaga ini selanjutnya. Jadi, di tengah ketidakpastian masa depan, faksi-faksi ini tidak lagi mengganggu Kaisar Stuart dan membebaskan anggotanya untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Beberapa ahli yang kuat ini melihat Minos sebagai seseorang yang akan terus berkembang dan Kekaisaran Dataran Hitam sebagai tempat yang akan mencapai tingkat yang relevan pada periode pasca perang. Sebagai tempat yang setidaknya akan damai dalam jangka pendek, ini adalah negara yang menarik untuk diasosiasikan secara positif. Karena hal ini, bahkan anggota faksi tingkat tinggi gereja telah menerima percakapan dengan sekutu dan anggota faksi Gloria. Memikirkan masa depan di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari berada di sisi baik Dataran Hitam. Di antara mereka yang pertama bertindak, salah satu kardinal dari faksi yang merupakan anggota ayah Gloria telah menunjukkan minat untuk meningkatkan hubungannya dengan kelompok wanita berambut merah ini. Adapun bagaimana kelompok Gloria bisa mendapatkan keuntungan dari ini, ada beberapa cara. Gloria tahu bahwa memiliki orang ini di sisinya akan memberinya akses ke hampir semua pos gereja di Flaming Empire, sebuah jaringan informasi penting. Dia bisa menjangkau lebih banyak orang, mendapatkan lebih banyak pengamat, dan mendapatkan informasi lebih cepat melalui ini.
Untuk saat ini, dia dan Minos tidak tertarik untuk mendapatkan posisi di gereja. Namun ketika mereka melakukan hal tersebut, semakin besar posisi gereja di pihak mereka. Semakin besar pula daya tawar mereka. Jadi setelah mendengar perkataan sekutu itu, dia tersenyum puas dan melanjutkan percakapan. Kalau begitu, mari kita dekati kelompok itu. Sementara itu, Isabella berada di istana kekaisaran di kediamannya, menerima utusan dari BlackRock. Wanita ini telah mengatasi kematian tetua tertinggi dan saat ini sedang menangani perluasan kepentingan kerajaan dataran hitam di seluruh wilayah independen Minos. Meskipun mereka memiliki kekuasaan yang lebih besar dan wilayah-wilayah ini sendiri telah memilih untuk tunduk pada keluarga mereka. Hal ini tidak berarti bahwa Minos dan para wanitanya dapat menuntut apapun yang mereka inginkan dari bawahan mereka. Mereka bahkan dapat mencoba melakukan ini dengan menggunakan kekerasan. Tapi hal seperti itu tidak menarik, dan hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi saat ini adalah mendapatkan keuntungan secara bertahap. Membuat pihak lain menerima perjanjian yang suatu hari nanti akan memberi kekaisaran kekuasaan lebih besar atas negara-negara ini. Oleh karena itu, Isabella, yang dididik Harold untuk menangani politik sejak dia masih kecil, bernegosiasi setiap bulan dengan kekuatan dari wilayah BlackRock, Albano, dan Roser. Mereka menginginkan lebih banyak perlindungan, dan terkadang investasi dari dataran hitam. Sebagai imbalannya, kekaisaran ingin menerapkan undang-undangnya di bidang-bidang ini, menerima talenta muda, dan membayar tarif lebih rendah untuk produk dan layanan. Ini adalah sesuatu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dibahas secara perlahan, seperti yang dilakukan Isabella sekarang dengan putra mahkota di wilayah BlackRock itu. Yang mulia, kami membutuhkan lebih banyak perlindungan terhadap diri kami. Meskipun kami tidak menghadapi bahaya langsung, tekanan terhadap tetangga kami di selatan semakin meningkat setiap harinya. Yang mulia, tidak sesederhana itu. Isabella tersenyum. Kami tidak memiliki banyak spesialis, dan beberapa dari mereka perlu dikembangkan agar negara menjadi lebih kuat. Kami tidak bisa mengirimkan mereka semua begitu saja. Namun ada cara yang bisa dilakukan wilayah Anda untuk mengurangi bahaya yang ada di wilayah Anda. Misalnya, kenapa Anda tidak mengubah posisi modal Anda? Bangun lokasi baru di dekat area salju. Di area itu, Anda tidak akan menghadapi masalah apapun. Ubah modal kita, pangeran itu memikirkannya, mengingat itu akan menjadikan kota terpentingnya secara praktis di dalam kerajaan dataran hitam. Ya, pilihan lainnya adalah kalian bergabung dengan Queen West dan kalian berdua membangun ibu kota baru di perbatasan wilayah kalian. Itu akan segera membuat ibu kota kalian berdua memiliki lebih banyak sage spiritual dan lebih banyak kekuatan. Bersama-sama Anda bisa menjadi lebih kuat dan mengurangi kebutuhan akan banyak ahli kami. Dengan tindakan ini, kedua wilayah ini dapat lebih mudah melindungi para pemimpin dan penggarap yang lebih kuat. Namun, negara bagian Minos juga akan lebih mudah mempengaruhi orang-orang ini. Hal ini juga akan memperkuat perbatasan kerajaan dataran hitam, sesuatu yang diperlukan untuk masa depan di mana kata-kata Maximilian tidak lagi penting. Itulah ketertarikan Isabella membicarakan hal ini, untuk meningkatkan pertahanan dan kekuatan pengaruh negaranya. Sementara itu, Minos dan Abi berada di aula tahta kekaisaran menangani urusan dalam negeri negara mereka. Kendrick berada di akademi pada saat itu, namun Sarah ada di sana untuk mengikuti pekerjaan ayahnya, memperhatikan cara pria ini memerintah. Sementara dia berdiri di sudut area itu mengawasi Minos dan Abi, para penjaga istana di sekitarnya, dan beberapa penasihat di luar sana bekerja dengan para pemimpin mereka. Saat ini, ibu dan ibu tiri Kara Carline ada di sana untuk memberitahu Kaisar tentang situasi di daerah akhir, yang paling dekat dengan Laut Utara. Minos telah memberikan perhatian khusus pada wilayah ini sejak dia mengetahui ketakutan para pemimpin wilayah barat, khawatir akan dekatnya bencana yang diramalkan oleh Henricus Longus, yang menurutnya akan datang dari utara. Oleh karena itu, selama 20 bulan terakhir, dia telah mengalokasikan sebagian besar investasinya di sekitar kekaisaran ke wilayah tersebut. Bahkan menempatkan 3 sage spiritual di sana untuk mengawasi wilayah tersebut untuknya. Yang mulia, kami masih belum mendapatkan hasil apapun dari pengamatan Laut Utara, namun jumlah kami telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Lynette Carline, level 69, berkata sambil menatap Minos dengan senyuman di wajahnya. Di bawah komando pemimpin kami, Kara, beberapa orang suci spiritual muncul di daerah kami. Beberapa dari mereka bahkan akan bergabung dalam penjelajahan laut leluhur yang diperintahkan oleh Yang Mulia Ruth. Oh, senang mendengarnya, kata Minos, tapi saat itu juga, dia disela oleh salah satu bawahannya yang bergegas masuk ke aula itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1704 pengunjung tak terduga. Yang mulia, Grand dari Kekaisaran Barat baru saja tiba di kota kering. Dia meminta perjalanan ke pusat ibu kota untuk berbicara dengan Yang Mulia. Pria yang bergegas ke aula tahta kekaisaran meneriakkan ini saat semua orang memandangnya.
Menganugerahkan, Abi bertanya ketika dia teringat pria yang telah berada di sisi mereka selama bertahun-tahun dan bahkan instruktur kerajaan ketika dataran hitam masih sebuah kerajaan. Minos mengerutkan kening ketika mendengarnya, merasa tidak terduga bahwa pria yang pernah menjadi tahanan rumah di Kekaisaran Barat akan datang mengunjunginya seperti ini. Kaisar Queen membebaskannya untuk datang ke sini, mengapa dia melakukan itu, tapi dia tidak berinvestasi banyak dalam pemikiran itu dan memesan. Bawakan Grand padaku segera. Dengan kata-kata itu, beberapa penjaga istana di daerah sekitar berangkat dari sana bersama orang yang membawa berita ini. Sementara itu Lizzie yang saat ini berada di level 58 berkata kepada personel N-Area yang ada di sekitarnya. Pertemuan ini ditunda. Mohon atur waktu lain untuk meninjau yang mulia dan melanjutkan laporan Anda. Abi mengabaikan pergerakan di sekitar dan mendekati Minos. Aku ingin tahu tentang apa itu? Pastinya Kaisar Queen terlibat. Ya. Tapi menurutku itu bukan ancaman atau apapun. Dia tidak akan mengambil risiko mengingat posisi Maximilian. Minos menjawab, tidak tahu apa maksudnya. Dia dan Abi akan terus berbicara satu sama lain selama beberapa waktu sampai para penjaga kekaisaran kembali ke sisi Grand dan orang suci spiritual lainnya dari Kekaisaran Barat. Saat Grand memasuki aula yang sudah lama tidak dia kunjungi, dia tersenyum nostalgia, melihat hal-hal yang telah banyak berubah tetapi hal-hal lain masih sama dengan zamannya. Tapi saat dia melihat ke arah Minos dan Abi, dia hanya bisa menghela nafas, melihat betapa kuatnya para pemimpin lokal ini. Dia telah menjadi orang dengan peringkat tertinggi di dataran hitam sejak lama. Dia lumpuh, namun meski begitu, dia adalah satu-satunya orang suci spiritual di wilayah ini selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, kota ini penuh dengan orang-orang seperti itu, dan Minos sudah berada di level 78, mendekati tahap ke-9, jauh lebih tinggi daripada yang pernah dicapai Grand. Yang mulia, senang bertemu dengan Anda lagi, ucapnya sambil tersenyum pada Minos dengan tulus. Kamu benar-benar telah berkultivasi dengan cepat, haha. Saya tidak menyangka kamu sudah berada di akhir tahap ke-8. Minos berdiri dan berjalan ke sisi Grand, tersenyum sebelum bertepuk tangan di bahu pria ini. Senang bertemu denganmu lagi juga. Kudengar kamu terjebak di Kekaisaran Barat, jadi aku berencana untuk mengunjungimu di masa depan. Aku hanya tidak menyangka kamu akan tiba-tiba muncul di sini. Hibah lalu berkata, yah, itu sebenarnya terjadi sebentar. Yang mulia dan atasan saya menilai saya gila, jadi mereka memutuskan untuk membatasi kebebasan saya agar saya tidak melukai diri sendiri. Lagi pula, sekarang semua orang tahu aku tidak gila, jadi aku dibebaskan dan dikirim ke sini. Grand menunjukkan temannya dan berkata, itu Vince yang lebih tua. Dia yang membawaku dengan selamat ke sini. Senang bertemu dengan yang mulia. Pria itu memberi isyarat memberi salam saat Minos memandangnya. Minos menggelengkan kepalanya, menyadari kehadiran orang itu. Tapi dia akan segera mengalihkan perhatiannya ke Grand. Jadi atasanmu mempercayai teorimu? Itukah sebabnya kamu ada di sini? Yang mulia mulai menyelidiki Laut Utara setelah pertemuannya dengan Vico dan Willow beberapa bulan lalu. Beliau mengaitkan bencana yang akan terjadi setelah ketidakstabilan di benua tengah dengan apa yang kami yakini terjadi di utara. Pria itu berkata dengan nada serius. Setelah beberapa penyelidikan dan penghilangan, Yang Mulia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di wilayah itu. Namun para pemimpin benua tengah lainnya tidak mengkhawatirkan hal tersebut saat ini dan tidak mempercayai teorinya. Itu sebabnya dia memberiku misi untuk datang ke sini. Abi lalu bertanya, apa yang diinginkan Henry Queen dari negara bagian saya? Jika dia tidak dapat melakukan apapun untuk meyakinkan seluruh benua tentang masalah di utara. Apa yang dapat kami lakukan? Kami tidak memiliki sumber daya yang sama seperti Anda. Pria di sebelah Grand itu menjawab permaisuri. Yang mulia, bukannya kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami tidak bisa melakukan yang terbaik. Dengan ketegangan di selatan benua, negara terkuat di negara kita tidak bisa begitu saja keluar untuk menyelidiki Laut Utara. Jadi hanya sage spiritual dan beberapa demigod tingkat rendah yang dikirim ke tempat itu untuk menyelidikinya untuk saat ini. Jadi kami tidak mencapai banyak hal bukan berarti Anda tidak akan mampu melakukannya. Grand mengangguk dan berkata pada Minos. Yang mulia percaya ada sesuatu di Laut Utara, tapi tanpa bukti kuat, dia tidak akan mendapatkan dukungan dari seluruh benua. Jadi dia meminta bantuan Yang Mulia untuk mendapatkan bukti tersebut. Jadi Henry Queen ingin aku pergi ke Laut Utara? Minos bertanya sambil matanya menyipit. Saya tidak bisa melakukan itu saat ini. Itu sama saja dengan bunuh diri, kata teman seperjalanan Grand. Tidak sekarang, tapi di masa depan. Kekaisaran Barat dan wilayah Barat lainnya mungkin akan melalui periode yang panjang ketika para pemimpin mereka tidak dapat terlibat dalam masalah selain konflik dengan wilayah selatan. Jadi Yang Mulia hanya meminta Anda dari Dataran Hitam untuk menyelidiki dan mendapatkan bukti sebelum konflik yang tak terhindarkan antara wilayah ini berakhir. Jika Anda bisa melakukan itu, Anda akan mendapat dukungan dari keluarga Queen dan Kekaisaran Barat untuk menyelesaikan masalah ini dan hal lainnya.
Grand memandang Minos dengan serius, berharap pria ini tidak akan menolak permintaan ini. Minos dan orang-orang lain di daerah itu terdiam, memikirkan hal ini. Perang antara Barat dan Selatan akan memakan waktu mulai dari beberapa tahun hingga beberapa dekade untuk diselesaikan jika semuanya berjalan cepat. Jadi saya mungkin sudah menjadi petapa spiritual yang cukup kuat pada saat itu untuk pergi ke tempat itu suatu saat nanti. Sementara itu, bagaimanapun juga aku harus melakukannya, jadi aku berjanji untuk mencoba sesuatu. Aku sudah memperkuat kekuatanku dan memulai gerakan untuk itu. Tapi butuh beberapa tahun bagiku untuk menyiapkan semuanya. Grand dan pria itu menghela nafas mendengar jawaban itu. Itu cukup bagus. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1705 rencana. Setelah berbicara beberapa saat, Grand berpisah dari teman seperjalanannya dan menemani Minos dan Abi berjalan-jalan melewati istana kekaisaran. Sarah juga bersama mereka, mengikuti diam-diam di belakang ayahnya, mendengarkan semua percakapan mereka. Grand melihat bagaimana Sarah tumbuh menjadi wanita cantik, sudah mampu dianggap sebagai seorang kultivator yang kuat menurut standar lokal, dan berkata, "Yang mulia telah menjadi wanita yang sangat mengesankan. Saya mendengar beberapa cerita saat berkeliling kekaisaran. Dia pasti telah mengetahui sebagian dari apa yang saya dengar dari Yang Mulia." Minos tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak mengajarinya hal-hal itu. Bagaimanapun juga, dia tidak menjalani perjalanan yang buruk." Grand tidak meragukannya, mengira penjelasannya ada di dalam darah. Sebuah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dia kemudian menjadi lebih serius dan berkata, "Tapi aku khawatir. Saya selalu punya teori tentang apa yang terjadi di utara dan betapa buruknya hal itu bagi masa depan benua ini. Namun saya tidak pernah membayangkan kami akan sedekat ini menghadapi apa yang mungkin ada di sana. Sampai beberapa bulan yang lalu, saya pikir kita mungkin punya waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan masalah ini. Namun dengan ramalan yang diungkapkan oleh Vico Travisani, sepertinya kita tidak punya banyak waktu." Minos mengangguk setuju. "Aku juga berharap punya lebih banyak waktu untuk mengejarnya. Pokoknya, semuanya berjalan sebagaimana adanya. Setidaknya kita punya demigod tingkat tinggi yang mengkhawatirkan hal itu. Jika ancaman benar-benar menimpa kita, setidaknya kita akan mendapatkan dukungan yang relevan ketika saatnya tiba." Abi mengepalkan tangannya mendengar hal itu, khawatir akan kekacauan masa depan yang dapat membahayakan keluarga dan putranya. Kendrick hanyalah seorang anak kecil. Dia tidak pantas menghadapi bencana saat ini. Bahkan dalam beberapa dekade, dia masih hanyalah seorang kultivator muda yang lemah, jadi kemungkinan besar dia tidak akan memiliki cukup uang untuk melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal itu, Abi tidak bisa tidak takut akan masa depan. "Apa yang akan kita lakukan? Adakah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan peluang kita?" dia bertanya. Minos dan Grand terdiam beberapa saat sampai Kaisar berkata, "Ada beberapa alternatif. Tidak 100% aman, tapi ada." "Oh," Abi dan Grand berseru kaget. Tidak menyangka Minos sudah memikirkan sesuatu. "Apa itu?" Permaisuri bertanya. Kata Minos, "Ada kemungkinan Henricus Longus meninggalkan bantuan untukku. Tentu saja ada bahaya mengenai bantuan itu, dan mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi jika ada, aku mungkin bisa mendapatkan sekutu. Tapi saya harus menyelidikinya, karena saya tidak yakin di mana itu." Mereka tahu tentang Spatial Kingdom dan Henricus Longus, jadi mereka tahu apa yang dibicarakan Minos. Dia melanjutkan, "Selain itu, kita bisa mendapatkan lebih banyak sekutu dengan cara lain. Mungkin tidak banyak ruang bagi kita untuk mengumpulkan para penggarap kuat di benua tengah, mengingat ketegangan antara negara-negara besar. Tapi kita pasti bisa mendapatkan sekutu di benua binatang, benua ilahi, dan kerajaan laut. Jadi, selain mengejar peninggalan Henricus Longus, kami juga dapat mengunjungi daerah tersebut untuk mendapatkan dukungan." "Aku mengerti," gumam Grand. Tapi kemudian Sarah bertanya, "Anda ingin mengunjungi tempat-tempat ini? Apa manfaatnya bagi kami?" "Tempat-tempat itu memiliki bahaya yang lebih besar, dan tidak ada jaminan bahwa ada orang yang akan bergabung dengan kami." Minos memandang putrinya dan berkata, "Ada jaminannya. Pikirkan Bibi Emlyn. Di sukunya, kita pasti bisa mendapatkan sesuatu." Emlyn hanyalah seorang raja spiritual ketika dia meninggalkan tempat itu bersama suaminya. Tapi sekarang dia adalah seorang suci spiritual dan suatu saat nanti bisa menjadi seorang sage, tingkat kultivasi tertinggi yang bisa dicapai oleh rakyatnya. Oleh karena itu, jika mereka pergi ke benua binatang setelah Emlyn naik ke tahap ke-9, mereka bisa mendapatkan dukungan setidaknya dari sebagian suku rubah ekor 9. Karena Emlyn pasti akan mendapat pengaruh di sana. Apalagi setiap suku di benua itu memiliki hubungan dengan suku lain, bahkan ada yang menjadi sekutu baik. Melalui hubungan ini, Minos dapat mencoba menghubungi ras lain dan mengumpulkan kelompok di benua itu untuk memihaknya. Mungkin dalam satu suku, dia tidak akan mendapatkan cukup banyak hewan untuk membuat perbedaan positif pada rencananya. Tetap saja, dia pada akhirnya bisa mengumpulkan kelompok yang cukup kuat dengan berpindah-pindah benua itu.
Hal serupa bisa dilakukan di benua ilahi dan kerajaan laut. Di tempat-tempat kuat ini, bahkan ada tentara bayaran tingkat 9, yang merupakan pilihan bagus bagi Minos jika yang lain gagal. Selain itu, beberapa peristiwa penting akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, kata Minos. Kerajaan tata ruang naga kuno harus membuka pintunya di benua kita, dan kemudian akan ada turnamen kontinental. Semua ini akan menjadi peluang bagi kita untuk menghadirkan makhluk-makhluk berbakat dan berkuasa ke pihak kita. Minos mendapatkan informasi ini melalui faksi Gloria, yang, dengan salah satu sekutu mereka di Kekaisaran Evergreen, telah memperoleh informasi ini. Mengetahui hal ini, dia mempunyai beberapa cara untuk mencoba meningkatkan peluang negaranya sebelum melakukan perjalanan lebih jauh ke utara dan bersiap menghadapi saat bencana akan menimpa mereka. Dan kapan Anda bisa mengejar alternatif-alternatif ini? Hibah bertanya. Tidak sebelum saya maju ke tahap ke-9. Pada saat itu, bahayanya akan terlalu besar, dan saya juga harus menggunakan perdamaian di negara saya untuk memperkuatnya sebanyak mungkin dalam jangka pendek. Jadi, untuk saat ini, saya tidak bisa menjalankan salah satu rencana itu. Menurutmu, berapa lama kamu perlu memulainya? Grant bersikeras karena dia harus memberikan masukan kepada Kaisar Queen tentang hal ini. 5-10 tahun. Tidak sebelum itu, kata Minos, mengingat kecepatan kultivasinya saat ini dan status pasukannya. Masuk akal untuk mengejar keluarga Longus atau suku Emlyn setelah dia cukup kuat untuk menghadapi para pejuang di puncak tahap ke-9. Jika tidak, risikonya akan terlalu besar. Sementara itu, Emlyn juga perlu menjadi monster sage, jadi segalanya bukan hanya tentang kemajuannya. Dia bahkan bisa mulai membereskan masalah ini sebelumnya. Namun, perjalanannya ke benua binatang masih bergantung pada kemajuannya. Yang terakhir, pergi ke Laut Utara juga tidak akan cocok jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk setidaknya melawan demigod tingkat rendah. Grant memahami alasan tenggat waktu Minos dan tidak berpikir atasannya akan menganggapnya bermasalah. Saya rasa 10 tahun bukanlah waktu yang lama untuk itu. Bencana seperti itu seharusnya terjadi setelah benua ini melemah. Saya tidak percaya bahwa konfrontasi antara wilayah barat dan selatan akan berakhir sebelum itu. Baiklah, saya akan menyampaikannya kepada Yang Mulia. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1706 Perbaikan Perbatasan. 6 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Setelah Grant melewati kota kering sebelumnya, dia kembali ke Kekaisaran Barat dengan jawaban yang diinginkan Henry Queen dari Minos. Dia telah berjanji untuk kembali dalam beberapa tahun untuk mengikuti dengan cermat tahap terakhir persiapan Minos untuk menyelidiki Laut Utara. Namun, untuk saat ini, dia akan tetap tinggal di Kekaisaran Barat. Minos tidak melihat ada masalah dengan ini dan membiarkan pintunya terbuka agar pria ini kembali. Setelah kepergian Grant, kerajaan menjalani masa singkat ini dalam kedamaian mutlak, dengan masalah-masalah kecil dibandingkan dengan masalah yang mengancam akan menimpa mereka di masa depan. Migrasi orang-orang dari kerajaan tingkat tinggi terus berlanjut, dan semakin banyak kedatangan orang suci spiritual di wilayah ini meningkatkan permintaan akan produk persaingan. Dan beberapa konflik kecil. Namun semua ini tidak cukup mempengaruhi hingga mengganggu kehidupan keluarga pemerintahan negara ini, yang sudah semakin membaik. Dengan 3 periode pencahayaan singkat di kerajaan tata ruang, Minos telah naik ke level 79, setelah mencapai bagian penting dari tahap ini dalam persiapan menjadi seorang sage. Semua orang di bawah ancaman menantikan kemajuannya, karena begitu dia menjadi sage spiritual, kemampuan tempurnya akan meningkat secara signifikan, dan negara akan mendapat manfaat yang sangat besar. Namun di tengah antisipasi lokal terhadap kemajuan Kaisar ke tahap ke-9, 5 orang suci spiritual level 79 lainnya telah meningkat levelnya dan menjadi sage. Nenek Minos, Raja Sabar, berhasil maju dan mencapai tingkat yang sama dengan suaminya. Orang lain yang telah maju adalah anggota Sekte Awan Abu-Abu atau kerabat Dewi Kehidupan. Selain mereka, keluarga kekuasaan dan pasukan Minos semakin kuat. Baru-baru ini, Permaisuri telah naik ke level 77. Pada saat yang sama, beberapa anggota pengawal pemerintahan telah membuat kemajuan dalam periode ini. Masih memerlukan waktu lama sebelum penduduk asli wilayah utara bisa maju ke tahap ke-9, tapi banyak yang sudah mendekatinya. Bagi orang-orang seperti Edward dan Peter, kemajuan ke tahap akhir menghancurkan mereka tidak akan memakan waktu bertahun-tahun. Sebagian besar bawahan Minos masih memiliki talenta kelas hitam dan biru. Jadi bagi mereka yang belum mencapai potensi maksimalnya, level 69, mereka yang memiliki talenta menengah akan segera mencapai batasnya yaitu ke-9. Namun hingga saat itu, perjalanan masih panjang, dan setiap orang di pasukan Minos telah berusaha keras untuk meningkatkan dan mencapai kemampuan maksimalnya. Oleh karena itu, kekuasaan telah berkembang pesat di masa damai regional ini, mempersiapkan diri sementara kekuatan terbesar di benua ini tidak meremehkan mereka. Setelah beberapa bulan terakhir, perubahan di sekitar kerajaan Dataran Hitam menghasilkan banyak perpindahan penduduk. Dengan situasi antara wilayah barat dan selatan,
di mana tidak ada yang bisa memastikan kapan hal itu akan lepas kendali dan kapan kerusakan akan terjadi. Roser, Albano, BlackRock, dan bahkan Vogel telah bergerak untuk meningkatkan peluang mereka. Situasi Vogel adalah yang paling buruk karena berada di dalam kerajaan dataran hitam. Namun wilayah itu berbatasan langsung dengan kerajaan Feora, yang mungkin akan segera berperang. Karena itu, para pemimpin majelis Vogel merasa khawatir. Mereka telah meningkat pesat sejak mereka setia kepada Minos beberapa tahun yang lalu. Tetapi meskipun beberapa dari mereka bahkan telah naik ke level 78. Sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya di area ini, itu dan dua sage spiritual yang ditempatkan di wilayah mereka tidak cukup untuk membuat para bangsawan setempat tetap tenang. Oleh karena itu, setelah mengetahui tindakan keluarga West dan BlackRock, para pemimpin wilayah ini bergabung dengan keluarga kerajaan Roser untuk mengulangi prestasi mantan sekutu mereka. Untuk mengubah posisi ibu kota mereka, BlackRock dan Albano menerima saran Isabella. Mereka mulai membangun ibu kota baru di perbatasan wilayah mereka dengan Minos, tempat mereka dapat bersatu untuk mempertahankan diri dari tantangan di masa depan. Pemerintahan Minos juga bergabung dengan mereka dan memulai pembangunan sebagian ibu kota ini yang akan menampung dua negara bagian otonom. Dengan demikian, di perbatasan ketiga wilayah ini, sebuah kota indah telah dibangun dalam beberapa bulan terakhir untuk menerima para pemimpin kedua negara bagian dan lebih banyak orang dari tentara dataran hitam. Sebagai tempat di perbatasan kekaisaran, akan ada pos tentara khusus di kota ini, sesuatu yang baik bagi semua orang yang terlibat. Mengetahui proyek ini, para pemimpin Vogel dan Roser telah mencapai kesepakatan yang sama, setelah memulai pembangunan ibu kota baru mereka di antara perbatasan wilayah mereka. Vogel adalah milik kekaisaran, jadi wilayah ini tidak akan mendapat keterlibatan pemerintah Minos seperti wilayah lainnya. Namun, ia juga memiliki pos tentara khusus karena berada di perbatasan kekaisaran. Maka kota-kota baru bermunculan di perbatasan negara bagian Minos. Sedikit demi sedikit meningkatkan keamanan tempat ini dan memudahkan pemerintah Minos untuk mengontrol siapa saja yang melewati wilayah tersebut. Selama bertahun-tahun, Minos dan pemerintahannya juga telah mencapai kesepakatan dengan berbagai suku monster di wilayah ini dan meningkatkan jumlah monster kuat di pasukan mereka. Hewan-hewan ini telah dipindahkan ke perbatasan kekaisaran belakangan ini, di mana mereka harus mempersulit masuknya imigran gelap. Binatang buas seperti Little Green, yang saat ini berada di level 79, telah menjaga beberapa area antara kekaisaran, Albano, dan BlackRock. Jadi, bahkan pada masa migrasi dari selatan ke utara, pemerintahan Minos mempunyai kendali yang cukup besar untuk masuknya orang ke wilayah mereka. Di tengah hal ini, para pemimpin dari wilayah ini semakin terlihat di sekitar kota kering, tempat Minos memanfaatkan masa damai untuk melatih mereka yang berminat. Dalam perdamaian, tidak banyak tantangan bagi orang-orang seperti dia, jadi dia menggunakan latihan militer dengan sekutu dan bawahannya untuk melanjutkan rutinitas pertempurannya. Sekaligus memperkuat dirinya dan rakyatnya. Maka pertandingan baru akan diadakan setelah berbulan-bulan pelatihan seperti ini di bagian kekuasaan ini, dengan Raja BlackRock, Ratu Barat, Ratu Roser. Semuanya berada di level 79, beberapa individu di level yang sama dari tentara lokal, dan setengah lusin sage spiritual lainnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1707 latihan militer 1. Di area puluhan kilometer di atas kota kering, lebih dari 40 pembudidaya antara level 79 dan 83 berada di pinggiran, mengambang di area tersebut. Ada Queen's West dan Roser. Keduanya setingkat dengan King BlackRock, ketiga individu yang telah memanfaatkan kedamaian beberapa tahun terakhir untuk tumbuh lebih kuat dan mencapai budidaya mereka saat ini. Secara khusus, Raja BlackRock tidak jauh dari titik di mana ia akan mencoba maju ke tahap ke-9. Tapi selain mereka, beberapa anggota Sekte Awan Abu-Abu dan penjaga kerabat Dewi Kehidupan, juga di level 79. Berada di sekitar, mengelilingi Minos. Akhirnya, lawan terkuat di dekat Kaisar Stuart, sage spiritual, juga ada di sana, berkonsentrasi pada pria berambut coklat ini. Minos diam-diam berada di tengah-tengah orang-orang ini, yang dengan bijak berdiri agak jauh darinya agar tidak langsung menderita akibat serangannya yang lebih sulit dilawan. Tidak seperti orang normal, hal terburuk tentang Minos bukanlah teknik ofensifnya tetapi kemampuannya memanipulasi energi. Melalui kemampuan bawaannya, seseorang di sekitarnya bisa dilemahkan dan digunakan untuk memperkuat dirinya. Saat ini, dia berada di level 79, jadi jika orang-orang ini ceroboh, dia dapat dengan mudah mencuri basis budidaya mereka dan mencapai level 81. Pada level itu, dia akan sekuat seseorang di level 87. Jadi hanya ada sedikit harapan bahkan sekelompok lusinan kultivator seperti mereka akan melakukan apapun terhadapnya. Bagaimanapun, meski cukup jauh darinya agar tidak langsung terpengaruh oleh kemampuan bawaan ini, Minos sangat diam saat menunggu dimulainya latihan militer ini. Bahkan tanpa menggunakan kartu ini, dia masih sekuat sage spiritual level 83, lebih kuat dari lawan terkuatnya.
Ini juga mengapa kelompok di sekitar sangat berhati-hati, mempertahankan posisi mereka dalam formasi yang telah mereka latih selama berhari-hari. Orang-orang ini biasanya tidak bisa tinggal lama di ibu kota kekaisaran, karena mereka masing-masing mempunyai tanggung jawab di seluruh wilayahnya. Namun setiap 2 atau 3 bulan sekali, mereka akan bertemu di kota kering untuk bekerja sama dan akhirnya berpartisipasi dalam setidaknya satu latihan militer dengan Minos. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan keterampilan gabungan mereka dalam menghadapi lawan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, sesuatu yang diperlukan di masa sekarang. Jadi orang-orang ini bukan pertama kalinya bersama-sama melawan Minos dan sudah memiliki pengalaman bertarung melawannya. Sayangnya, ada hal-hal tertentu yang sulit dihindari. Ketika Sarah memberi sinyal dimulainya pertarungan orang-orang itu, Minos segera mengaktifkan avatar ruang dan waktu miliknya. Membuat semua orang di sekitarnya merasakan betapa mengerikan kekuatannya saat ini. Brengsek, satu kemajuan, dan dia meningkat pesat. Raja Blackrock berpikir dalam hati sambil mengerutkan kening, mencoba bertahan di bawah tekanan Minos. Terakhir kali mereka bertarung dalam latihan militer, Minos masih menjadi Saint level 78. Jadi kekuatannya meningkat pesat sejak saat itu. Apakah itu kekuatan yang mulia saat ini tanpa mencuri basis budidaya kita? Sage spiritual terkuat di sana, level 83, bertanya-tanya. Merasakan fluktuasi spiritual yang kuat yang keluar dari avatar raksasa itu. Kekuatan Minos tidak terlihat normal. Bahkan mengingat kemampuan peningkatan kekuatan bawaannya yang mendorong basis kultivasi yang lebih kuat daripada orang lain yang levelnya sama dengannya. Dia masih terlihat lebih mengesankan dari yang diperkirakan semua orang. Itulah isi dari tulang-tulang raksasa itu. Salah satu sage dari Sekte Awan Kelabu berpikir dalam hati, mengingat Minos telah menyerap banyak kekuatan dari kerangka itu. Masih ada jenazah faham dari Dunov yang diawetkan, yang Minos belum putuskan apa yang harus dilakukan karena sulitnya memindahkan benda itu. Pada awalnya, dia berpikir untuk meninggalkannya di kerajaan tata ruang untuk sementara waktu sampai dia cukup kuat untuk membaginya dan menguburnya di sepanjang wilayah utara. Tujuannya sederhana, untuk memperbaiki situasi semua akar spiritual di area ini. Namun, semakin banyak waktu yang dihabiskannya di kerajaan tata ruang, semakin besar manfaatnya bagi tempat itu. Pada saat yang sama, budidaya dia dan rakyatnya tampak lebih baik dengan adanya mayat yang diawetkan itu, sehingga muncul pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengannya. Bagaimanapun, hal seperti itu telah membantunya tumbuh lebih kuat, memungkinkan bawahannya merasakan keanehannya. Avatar jiwa Minos tampak lebih solid dari sebelumnya. Dan hukum spasial dan temporalnya tampaknya berada pada puncaknya, tinggal menunggu momen kemajuan langkahnya untuk meningkatkan kualitas teknik ini. Tapi bahkan sebelum itu terjadi, penguasaan Minos sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan sekarang bisa semakin meningkatkan perbedaan perjalanan waktu antara di dalam dan di luarnya. Minos tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan avatarnya kepada orang-orang itu dan segera mengaktifkan Chaotic Gravity, mencoba menghalangi tindakan banyak lawan di sekitarnya. Orang-orang itu sudah mencoba yang terbaik untuk memulai serangan mereka dan memberikan tekanan pada pemimpin mereka, tetapi kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ketika dia bertindak, Minos menghilang dari tempatnya berada dan muncul di belakang salah satu orang suci spiritual level 79. Ketika dia mengulurkan salah satu lengannya untuk meraih orang itu, seni melahapnya sudah menyedot energi orang itu sehingga melumpuhkannya. Di tengah-tengah hal ini, orang tersebut mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda, untuk sementara kehilangan kontak dengan kenyataan. Sial, dia menyadari masalah jatuh begitu mudah ke dalam cengkeraman lawannya dan berpikir dengan santai. Untungnya bagi orang-orang itu, ada sage spiritual di daerah sekitarnya. Sebelum dia sepenuhnya jatuh ke tangan Minos, sebuah tangan meraih ke seberang ruangan dan menariknya menjauh dari Kaisar Stuart. Minos menyadari hal ini dan menggunakan keterampilan manipulasi spasialnya untuk menghukum sage spiritual pemberani ini. Bahkan sebelum celah spasial dari kultivator level 81 itu menghilang, salah satu tangan Minos menembus ruang dengan tangan terkepal. Tubuh Minos yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, membuat kulitnya sekuat artefak tingkat rendah tingkat 4. Jadi ketika tinju itu mengenai perut sage itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kesakitan karena dia merasa terkejut dengan gerakan Minos. Semua orang tahu bahwa Minos dapat memanipulasi ruang, tetapi menggunakan celah spasial kultivator lain adalah sesuatu yang menantang untuk dilakukan. Karena itu, serangannya tidak terduga dan sangat efektif terhadap orang itu. Demikianlah latihan ini dimulai. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1708 Latihan Militer 2. Setelah serangan Minos, lawan-lawannya berhasil melancarkan beberapa pukulan ke arahnya. Dengan para sage spiritual memanipulasi ruang untuk membuat situasinya lebih sulit dan para suci spiritual hanya meluncurkan serangan yang kuat. Sayangnya bagi orang-orang ini, Minos tidak akan merasakan tekanan apapun dari serangan para suci spiritual pada levelnya saat ini. Untuk melukai tubuhnya, seseorang setidaknya harus berada pada tahap ke-9.
Karena itu, dia hanya mengabaikan serangan para saint spiritual di sekitarnya dan fokus pada serangan balik para sage spiritual di area tersebut. Juga menggunakan keterampilan manipulasi spasialnya. Karena banyaknya hukum luar angkasa yang dia serap dari kerangka raksasa di kerajaan tata ruang, pemahaman Minos tentang ruang angkasa sama besarnya dengan pemahaman para pembudidaya level 85 biasa. Jadi meskipun dia masih berada di tahap ke-8, dia bisa melawan pergerakan para sage ini dengan relatif mudah. Dia menggunakan celah ruang dari salah satu lawannya yang berlevel 81 dan dengan paksa membuat benda itu dekat dengan tubuh orang itu. Dengan melakukan itu, Minos menjebak salah satu lengan orang itu, membuatnya mustahil untuk khawatir tentang pertarungan karena dia harus khawatir untuk melarikan diri dari benda itu dan lengannya tidak akan hancur. Brengsek, pria itu berkata sambil berkeringat dingin. Minos memandang salah satu tetua sekte awan abu-abu, yang telah mencapai level 80, dan membuka celah spasial, mengarahkan salah satu tangannya ke manik-manik pria itu. Pinjamkan aku kekuatanmu, kata Minos, tapi pria itu tidak punya kesempatan untuk menolak. Dalam sekejap mata, dia berada di sisi Minos, di dalam domain avatar ruang dan waktu. Di mana para sage spiritual, bahkan 100% lebih kuat dari proyeksi jiwa itu, tidak dapat menggunakan kekuatan mereka atas ruang angkasa. Tidak dapat melarikan diri, orang ini segera mulai merasakan tingkat kultivasinya menurun sementara Minos meningkat. Dalam sekejap mata, Minos tidak lagi berada di level 79 tetapi di level 80. Dengan peningkatan sementara pada basis budidayanya, Minos merasakan penguasaan avatar jiwanya meningkat pesat sementara semua kemampuannya meningkat dalam efisiensi dan jangkauan. Lawan-lawannya adalah orang pertama yang merasakan perubahan yang terjadi seiring kemajuan mereka, dan merasakan tekanan yang lebih besar pada diri mereka sendiri. Mereka yang berada di bawah pengaruh seni melahap mulai kehilangan energinya dengan kecepatan yang menakutkan sehingga jika mereka tinggal di sana lebih dari 1 menit. Mereka merasa akan kelelahan hanya dengan melakukan hal tersebut. Di sisi lain, mereka yang berada di bawah pengaruh chaotic gravity hampir berteriak, menyerah dalam pertandingan, merasa seolah-olah mereka akan hancur kapan saja. Luar biasa, dan dia hanya meningkat 1 level. Sarah melihat ini dari jauh dan menyadari betapa kuatnya ayahnya. Dengan sekali kemajuan, dia segera membuat bahkan sage spiritual terkuat di area sekitarnya. Yang melakukannya dengan baik, meski tertekan, merasa kewalahan. Jika dia naik ke level lain, tidak akan ada jalan keluar bagi mereka. Dalam satu gerakan, Minos mungkin sudah bisa menyelesaikan latihan militer ini. Istri-istri Minos juga berada di sekitar lokasi mengikuti pertandingan persahabatan ini dan tersenyum puas melihat pria mereka begitu kuat. Yang mulia mungkin akan sekuat sage spiritual puncak ketika dia maju. Dilian, level 73, mengatakan ini ketika dia melihat konfrontasi berkembang. Minos tidak akan mencuri basis budidaya lawannya yang lain meskipun dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ini adalah latihan militer, bukan pertempuran sesungguhnya. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat orang-orang di sekitarnya lebih kuat dan mampu bersatu melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Agar tidak kehilangan kesempatan untuk melatih anak buah dan sekutunya, Minos tidak akan memberikan tekanan lagi pada mereka. Ketika mereka melihat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di dekat keluarga Minos mau tidak mau setuju dengan kepala pelayan Dilian. Dengan kemajuan yang mulia ke level 80, saya yakin hanya demigod yang akan menjadi bahaya baginya. Salah satu pria dari kelompok keluarga Dewi Kehidupan memikirkan hal ini sendiri. Mencatat betapa tepat keputusan atasannya untuk bergabung dengan negara ini. Minos masih akan mendapat masalah dengan sage spiritual, yang memiliki set teknik tingkat emas seperti miliknya. Namun hanya ada sedikit orang seperti itu di seluruh dunia spiritual. Banyak ahli tahap 9 yang mencapai tahap tersebut dan mendapatkan teknik dengan kualitas tersebut. Namun untuk melakukannya, mereka harus berganti teknik dan tidak mendapatkan hasil terbaik. Hanya mereka yang telah mempelajari teknik kualitas ini sejak awal yang dapat membandingkan dirinya dengan Minos. Karena hanya sedikit orang yang memiliki kemungkinan seperti itu. Meskipun banyak individu tingkat tinggi yang memiliki teknik dengan kualitas seperti ini, kebanyakan dari mereka hanyalah penggarap teknik tingkat emas palsu. Jadi baik Minos maupun orang-orang di sekitar yang menyaksikannya bertarung tahu bahwa kemampuan bertarungnya akan dibandingkan dengan prajurit tingkat tinggi tingkat 9. Bahkan dengan mempertimbangkan teknik berkualitas lebih tinggi itu. Jika itu masalahnya, kapan Yang Mulia akan berangkat menjalankan rencananya keluar benua? Eda bertanya pada suaminya penasaran dengan langkah Minos selanjutnya, kata Dilian. Itu aku tidak tahu. Dia tidak akan bisa memulai beberapa hal dengan segera ketika dia mencapai level 80. Misalnya, Emlyn akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai level itu. Dia mungkin tidak akan mencapai tahap ke-9 sampai Yang Mulia sudah di level 82. Jadi dia tidak akan bisa melakukan perjalanan ke benua binatang sebelum itu. Adapun orang-orang dari keluarga Longus, saya pikir dia akan dapat menyelidiki mereka lebih cepat. Dia berhenti untuk berpikir sejenak dan berkata,
Mungkin Yang Mulia akan pergi ke kerajaan laut terlebih dahulu dan kemudian menyelidiki situasi keluarga Longus di Lusmait. Abi lalu berkata, bagaimanapun, kami pasti akan bertahan selama 5 tahun atau lebih sebelum kami keluar dari benua ini. Gloria lalu berkata, pada perjalanan Minos berikutnya, saya akan tinggal di kota kering. Saya tidak akan bisa mengesampingkan tugas saya selama yang saya lakukan di masa lalu. Itu bagus, komentar Isabella. Ini akan menjadi bagian penting dari keluarga untuk membela negara saat dia tidak ada. Baiklah, aku akan pergi bersamanya, karena aku tidak akan meninggalkan Kendrick di kerajaan tata ruang sendirian, komentar Abi sambil menatap Ruth. Baiklah, aku akan tetap di sini untuk mengurus tugasmu. Wanita berambut hitam itu mengatakan itu. Sebelumnya mungkin saja mereka semua pergi bersama Minos dalam perjalanan mereka dan meninggalkan kota kering bersama Dilian. Namun dengan menguatnya kekaisaran dan terus berdatangannya migran dari selatan, masa depan yang dekat tidak akan sesederhana itu. Kekaisaran membutuhkan keluarga kerajaan untuk berdiri sendiri saat Minos tidak ada. Jadi para wanita ini memutuskan bagaimana mereka akan berpisah pada perjalanan Minos berikutnya saat mereka menyaksikan dia menyelesaikan pertarungan persahabatan itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1709 musuh jauh. Setelah beberapa saat, semua orang di sekitar kelompok yang berpartisipasi dalam latihan militer akhirnya berhenti untuk mengambil nafas setelah beberapa menit pertempuran sengit. Melihat pria dan wanita di sekitarnya, Minos berhenti menggunakan keahliannya dan berkata, baiklah, menurut saya pelatihan ini produktif. Nikmati apa yang telah Anda pelajari dan kembalilah ke sini dalam 3 bulan sehingga kita dapat berlatih lagi. Saya akan siap membantu Anda dengan pelatihan seperti ini selama 2 tahun ke depan. Setelah itu, saya tidak tahu kapan saya akan kembali melakukan pertarungan seperti ini. Orang-orang di sekitar menunjukkan bahwa mereka memahaminya. Dan sebelum berangkat dari sana untuk menjalankan tanggung jawab mereka, mereka masing-masing berterima kasih kepada Minos atas petunjuknya. Sesekali, selama pertempuran seperti ini, Minos akan menunjukkan kelemahan lawannya, yang sangat membantu mereka mempersiapkan masa depan dengan memperkuat kelemahan tersebut. Oleh karena itu, meski kali ini mereka kalah jauh darinya, orang-orang ini sudah lebih puas dengan pertandingan persahabatan ini. Di antara mereka, beberapa tidak bisa tidak melihat ke arah Minos dan menghela nafas, mengingat ketika kaisar ini tidak lebih dari seorang pemuda yang menjanjikan. Ini adalah kasus Iris West, yang pernah mendengar tentang Minos ketika dia masih menjadi kaisar spiritual dan penjahat dari kerajaannya sedang menyerang Dataran Hitam. Mendesah. Perbedaan antara bakat kita sangat besar. Dia menghela nafas sambil pergi. Di sisi lain, melihat semua lawannya pergi, Minos menghampiri keluarga dan anggota pemerintah setempat. Selamat atas kemenangan lainnya, Yang Mulia, kata Dilian ketika dia melihat istri kaisar menawarinya air dan buah. Minos tersenyum dan berkata, itu bukanlah pertarungan yang adil bagi mereka. Bagaimanapun, kemenangan selalu bagus. Ayah, kapan aku bisa bertarung denganmu? Ayah jarang berlatih bersamaku, kata Sarah, mengambil pimpinan dari ibunya untuk berbicara dengan Minos. Minos tertawa. Jadilah petapa spiritual, dan kemudian saya akan melatihmu sedikit. Sampai saat itu tiba, berlatihlah dengan instrukturmu. Sarah mengatupkan kedua tangannya dan membelakangi Minos. Itu akan memakan waktu lama. Saat itu, dia mungkin sudah menjadi demigod. Gloria mengusap rambut merah panjangnya dan berkata, jangan khawatir, Sarah. Aku akan melatihmu sedikit saat Minos pergi untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau begitu, aku akan punya waktu luang. Tetapi, kamu tidak bisa menuntut sebanyak itu pada ayahmu. Dia orang sibuk yang harus mengurus miliaran orang. Ruth berkomentar pada Sarah. Beri dia waktu untuk menangani masalah negara. Lalu, ketika keadaan sudah lebih tenang, dia pasti akan mengajarimu banyak hal. Minos memandang Abi dan wanita lain di sana lalu berkata, saya mendengar apa yang Anda bicarakan. Yah, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan. Adapun rencana saya bermaksud untuk menindaklanjuti apa yang dikatakan Dilian. Saya akan melakukan perjalanan ke kerajaan laut dan kemudian melihat jejak keluarga Longus. Saya akan melakukan itu setelah saya menjadi sage spiritual. Aku akan pergi bersamamu, Isabella berkata sebelum orang lain berusaha untuk tidak meninggalkannya secepat ini. Minos tersenyum dan mengangguk positif padanya. Pokoknya, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Kami akan menyelesaikannya sedikit demi sedikit dalam beberapa tahun ke depan. Saya tidak akan maju secepat itu ke level 80. Meski begitu, mereka akan segera kembali ke kota kering, beberapa dari mereka pergi ke kerajaan tata ruang untuk mengolah dan melatih teknik mereka. Sementara itu, di benua ilahi. Di suatu tempat di benua besar ini, keluarga Longus melanjutkan rutinitas hidup mereka dalam pengasingan, menunggu hari di mana mereka akan menunjukkan diri mereka kepada dunia lagi. Beberapa kekuatan lokal mengetahui keberadaannya. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hubungan rumah ini dengan Henricus Longus karena perjalanannya melalui dunia spiritual telah terjadi sejak lama.
Jadi kekuasaan ini hidup relatif damai, tanpa masalah karena masa lalunya yang gemilang. Namun di tengah hari biasa lainnya bagi anggota organisasi ini, kepala keluarga saat ini berada di markas besar keluarga, menerima informasi dari kelompok yang dia kirim beberapa bulan lalu ke Laut Leluhur. Setelah mengetahui kemunculan pewaris terakhir Herincus Longus di kota Seribu Ras, kepala keluarga tersebut memerintahkan kelompok terpercaya untuk pergi dan menyelidiki orang tersebut. Dia menginginkan identitas dan keberadaan orang seperti itu, sesuatu yang tidak diberikan oleh binatang buas di kota bawah laut itu kepadanya. Karena mereka mengincar manusia yang berhasil memutar kunci patung Henricus Longus dan bukan orang yang menemukan lokasi sarkofagus kuno Serapim, mereka belum mengetahui siapa Minos. Jika dia menghubungkannya dengan orang yang membebaskan Maximilian, orang-orang ini pasti sudah mencari Minos di kerajaan Dataran Hitam. Namun pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Atria, kami telah berhasil menelusuri beberapa potensi tujuan orang yang kami cari hingga 4 lokasi di kawasan tengah Laut Leluhur. Jika kita mengikuti jalan ini, saya yakin dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, kita akan mendapatkan lokasi dan identitas penyelamat kita. Sebuah suara muncul di komunikator Patriark Longus. Bagus sekali, bagilah kelompokmu dan selidiki 4 lokasi ini secara bersamaan. Begitu kalian mendapatkan identitasnya, jangan ragu. Segera bawa dia ke markas. Kata pria berlevel 91 ini, merasa puas dan sangat bersemangat untuk memasuki kerajaan tata ruang lain yang ditinggalkan leluhurnya. Bagaimana jika kita tidak bisa? Maksudku, ada kemungkinan dia memiliki orang-orang yang berkuasa di sisinya. Suara yang sama bertanya, apa yang harus kita lakukan dalam situasi itu? Menurut binatang laut di kota Seribu Ras, orang ini lemah. Mengingat kekayaannya, aku ragu dia akan membiarkan orang kuat mengetahui rahasianya. Namun jika hal yang tidak terduga terjadi, jangan lakukan apapun. Lacak dia dan awasi dia. Saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan ketika Anda memberitahu saya tentang keadaannya. Kami akan melakukan yang terbaik. Setelah pertukaran pesan singkat ini, sang patriark mematikan komunikator tingkat menengah kelas 4 sambil menempa. Segera, sebentar lagi aku akan memiliki kekayaan terbesar di dunia ini dalam kepemilikanku. Dia berpikir, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan terhadap pewaris Henricus Longus. Jika dia pintar dan tahu tempatnya, aku bisa membuatnya tetap hidup. Dia pasti sangat berbakat, tapi jika tidak, lebih baik bunuh saja dia untuk selamanya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1710 akan ada cahaya lagi. Beberapa minggu kemudian, di Kekaisaran Evergreen, Maximilian berada di markas bajak laut segitiga darah, tempat dia beroperasi sejak kembali ke negara bagian asalnya. Setelah beberapa bulan berada di tempat ini, dia telah mengumpulkan kekuatan besar di sisinya, mendapatkan dukungan dari keluarga bangsawan di Kekaisaran, kemitraan dengan Kerajaan Bunga, dan kekuatan di antara para kardinal gereja. Bisa dibilang, rencananya untuk menjadi pemimpin gereja dan memulai perang penaklukan berjalan dengan sangat baik. Namun, Dunchan telah mempersulitnya, itulah sebabnya konflik belum juga meningkat. Untuk saat ini, Dunchan berhasil meredakan ketegangan dan mencegah pecahnya perang antara selatan dan barat. Namun Paus Agung tidak dapat melakukan hal ini selamanya karena pengaruh Maximilian yang semakin besar dan usianya yang semakin lanjut. Dunchan tidak jauh dari akhir hidupnya, jadi cepat atau lambat, dia harus menyerahkan urusan gereja kepada orang lain untuk diputuskan. Dia akan berkultivasi untuk mencoba maju atau akan mati karena usia tua. Kalau begitu, tindakannya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan Maximilian diam-diam menunggu waktunya. Saat melakukan ini dari markas besar organisasi yang didanai oleh keluarga Evergreen, dia menerima berita dari Black Plain Empire. Oh, jadi Minos muda telah mencapai level 79? Kecepatan kultivasinya sangat menakjubkan. Maximilian berkomentar kepada orang-orang di sekitar, terutama menatap Darren. Darren, monster laut level 99 ini, masih berdiri di samping Maximilian. Maximilian bermaksud menggunakan binatang laut ini dalam ekspansinya setelah dia mengatasi beberapa masalah di benua tengah. Namun karena perbedaan antara dia dan Dunchan, dia menjaga makhluk ini di sisinya untuk kemungkinan bertarung melawan Vico dan Willow. Dia takut Dunchan tua akan melakukan tindakan putus asa untuk menghabisinya sebelum dia mengasingkan diri dan bertindak untuk membantu musuh-musuh sejarah kekaisaran dan gereja. Jadi dia tidak ingin sendirian, sedangkan Dunchan tidak mengasingkan diri dan menjaga paus ini di sisinya. Aku harap kamu tidak menyesal menyelamatkannya di kemudian hari, kata Darren dengan suara pelan, menunjukkan dendamnya pada Minos. Maximilian mendengarnya, tapi tidak mungkin dia memikirkan kemungkinan Minos menjadi masalah baginya. Apakah kamu tidak malu? Kami adalah demigod level 99, dan kamu repot-repot mengurus seorang anak? Anak itu tumbuh terlalu cepat. TSK, kamu mengatakan itu karena kamu dipermalukan oleh Minos di sana. Maximilian tertawa. Agar dia mengkhawatirkan kecepatan kultivasi Minos, anak muda itu harus sudah berada di tahap ke-10.
Tapi itu masih jauh dari terjadi, dan Kaisar Stuart masih seorang kultivator tahap ke-8. Bagi Maximilian, jika suatu hari Minos menjadi demigod, yang tidak ada jaminan hal itu akan terjadi, maka dia sudah menjadi dewa. Jadi paling banter, Kaisar muda itu akan menjadi bawahannya di wilayah utara. Dengan pemikiran yang terutama didasarkan pada pengobatan ilahi yang akan digunakan Duncan untuk mencoba maju. Pria ini tidak peduli dengan Minos. Darren juga tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, karena dia sangat membenci Minos karena pemuda seperti itu berhasil menipunya dan, dalam arti tertentu, memukulinya. Bagaimanapun juga, kesampingkan Minos, kata Darren. Aku ingin tahu kapan kita akan benar-benar memulai perang sialan ini. Bagaimana kita akan berperang jika kita menunggu Paus Agung mengasingkan diri? Tidakkah kamu berniat menghadapinya saat itu juga dan mengamankan posisimu? Maximilian sudah menjelaskan apa yang akan dia lakukan terhadap Duncan kepada orang-orang terdekatnya. Dia kemudian berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, "Jangan khawatir, ketika tetua tertinggi mengasingkan diri, ia memerlukan waktu lebih dari 1 dekade untuk memulai bagian penting dari kemajuan ini. Saat itulah kita harus bertindak melawan musuh-musuh kita. Setelah periode itu, saya akan memasuki pengasingan untuk menjadi dewa. Dan kapan itu akan terjadi? Orang tua ini akan sebisa mungkin menghalangi kita," kata Darren. Pemimpin bajak laut segitiga darah lalu berkata, "Mungkin Paus Agung tidak akan membutuhkan waktu lama. Dia tidak dapat menunda karena waktu persiapan untuk upaya sebenarnya untuk maju ke tahap ke-10, atau dia akan memiliki peluang 100% untuk mati selama upaya lanjutan." Seorang kardinal berpangkat tinggi lalu berkata, "Saya yakin dia akan membuat keputusannya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bagus. Tidak banyak yang bisa dinanti-nantikan," Maximilian berkata dengan nada puas. Saat Maximilian membuat rencananya, Duncan bertemu dengan muridnya dari generasi ini. "Forrest, aku tidak akan bisa menjaga perdamaian di kekaisaran dalam waktu lama. Aku harus pensiun dalam beberapa tahun untuk memulai pengasinganku, jadi kamu harus mempersiapkan diri." Paus Agung berkata kepada pria level 92 itu sambil meletakkan salah satu tangannya di salah satu bahunya. "Apa yang akan terjadi, Tuan?" Forrest bertanya, penuh ketidakpastian di hatinya. Rumit. Maximilian masih bisa dibilang muda dan punya kekuatan besar. Duncan menarik napas dalam-dalam, mencoba membayangkan jalan apa yang terbaik bagi murid dan kelompoknya. "Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah jangan menentangnya. Tapi jangan ikut serta dalam tindakan apapun yang diperintahkan olehnya. Jika dia menginginkan perang, biarkan dia berperang sendiri. Jika saya berhasil kembali, saya akan menyelesaikan semuanya pada saat itu. Namun jika hal itu tidak terjadi, sebaiknya Anda tetap netral. Jika grup Black Plain menguat, mungkin Anda dan anggota grup kami yang lain harus mencari mereka. Bagaimanapun, Anda harus mempersiapkan diri. Kesulitan-kesulitan yang bahkan belum pernah saya hadapi dalam hidup saya akan mengancam Anda dan anggota kelompok lainnya." Forrest mengepalkan tangannya, merasa tertekan dengan semua bencana yang harus dia hadapi. "Sebagai murid paling berbakat yang pernah saya miliki, adalah tugas Anda untuk memimpin kelompok kita memasuki hari yang baru. Tidak peduli berapa lama kegelapan berlangsung, pada akhirnya, akan ada terang lagi. Itu adalah tugasmu, Forrest. Saya akan melakukan yang terbaik, Tuan." Pria itu berkata setelah berpegang teguh pada tekadnya, percaya bahwa suatu hari nanti dia akan cukup kuat untuk setidaknya mencoba. Duncan memandang sejenak ke arah muridnya, yang dia yakini suatu hari nanti bisa mencapai level 100. "Setelah saya, Anda adalah orang paling berbakat dalam 20.000 tahun terakhir, Forrest. Jadi jangan mengacau. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan kesempatan Anda."